Bismillah. Assalamu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati 'ala al-harb al-mu'attila wal jahmiyah. Thumma dhakara al-athara fi dhalika ila an qala babul imani bil hujubi qala ومن قول أهل السنة أن الله تعالى بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, kita masih penjelasan yang panjang tentang Allah Jalla wa'ala di atas arasy-Nya. Kita masih dalam penjelasan perkataan ulama-ulama mazhab Malik. Dan kita telah sebutkan pada pekan lampau perkataan Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin di mazhab Malik. Dan di antara perkataan beliau telah menyebutkan hadis yang berbunyi, ketika salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayna kana Rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal arda? Di manakah Tuhan kita sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Qala kana fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Tsumma khalaqa 'arsyahu 'alal ma'. Maka Nabi yang mulia mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala fi ama'in. Telah kita jelaskan makna ama', maknanya fi sahabatin, Allah di atas sahabah. Sahabah maknanya awan. Ma fawqahu hawa, di atas awan itu tak ada hawa, tak ada apapun, di bawahnya tak ada apapun. Kalau dibaca ama panjang, kalau dibaca aman maka maknanya adalah Allah dalam keadaan tidak diketahui makhluk di mana Dia berada. Fi aman, makhluk tak mengetahuinya. Karena ada dua bacaan, fi amain wa fi aman. Setelah itu baru Allah menciptakan arasy-Nya di atas air. Dan kita pun terbatas mengetahui apa yang Allah jelaskan di sini. Tapi kita imani karena datangnya dari Al-Quran. Juga ada wa kana 'arsyu 'alal ma', adalah arasy Allah di atas air yang kita tak tahu apa dia. Kita imani sebagaimana datang dari Allah dan datang daripada Rasulnya. Kemudian beliau Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin menyebutkan al-athar fi dzalik ila an qala, menyebutkan perkataan beberapa orang daripada ulama terdahulu hingga dia berkata babul imani bil hujubi, bab wajibnya kita beriman dengan al-hujub. Al-hujub adalah hijab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hijab. Nabi mengatakan hijabuhu nur, Allah itu hijabnya adalah cahaya. Sekiranya Allah singkap cahayanya, sekiranya Allah singkap hijabnya, la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Sekiranya Allah singkap hijabnya, niscaya akan terbakarlah setiap makhluk yang memandang kepada Allah Jalla wa Ala. Mata hadisnya begitu dahsyat, tak sanggup mata mandangnya. Bagaimana dengan nur Allah Subhanahu wa taala? Kita tak mampu melihatnya. Karena itulah Nabi yang mulia ketika ditanya Ibunda Aisyah ketika peristiwa Mi'raj, ketika membawa perintah salat, Rasulullah naik ke atas langit, naik ke Sidratul Muntaha, dan diabadikan dalam surat namanya surat Al-Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke langit sampai ke Sidratul Muntaha.
Maka bertanya ibunda kita, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah, ketika engkau mengambil perintah salat, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nabi mengatakan, nurun anna arah, cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Allah diliputi dengan cahaya. Ya. Dan Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa mengambil kitab Taurat, ya, sebagaimana Allah perintahkan, berangkatlah Musa ke Gunung Tursina. Di sanalah dia berjanji untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Musa mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Allah, tapi dia tidak melihat Allah. Maka Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, arini anzur ilaika. Berikanlah saya kesempatan untuk melihat kepadamu. Qala, Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihat saya. Walakin inzur ilal jabal. Lihat sajalah ke gunung ini. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia masih tetap di tempatnya, ya, maka engkau akan melihatku. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Engkau pasti bisa melihatku pula. Kalau gunung bisa melihatku, engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya, maksudnya Allah singkapkan cahayanya kepada gunung, seketika gunung hancur. Ya. Ja'alahu dakka. Hal ini membuat gunung menjadi hancur. Fa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa seketika jatuh pingsan. Ya Allah, hijabnya cahaya. Ya, tak mampu makhluk melihatnya. Bahkan ibunda Aisyah mengatakan, barang siapa yang menyatakan Nabi SAW pernah melihat Tuhannya, faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Sungguh dia telah berdusta besar atas nama Allah SWT. Nabi tak pernah melihat Tuhannya karena tak mampu melihatnya di alam dunia ini. Karena ya itulah Allah hijabi dirinya. Tapi Allah akan berikan nanti nikmat terbesar bagi orang-orang mukmin di hari kiamat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehidupan di dunia tak sama dengan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang penuh dengan kenaifan. Tak makan 3 hari, tak makan seminggu, mati kita. Nanti di padang mahsyar menunggu Allah memulai persidangan bukan sehari 2 hari. Ya, jika dibandingkan dengan umur dunia ini beribu tahun. Ya, menunggu persidangan di negeri akhirat. Ya, tak makan, tak minum, tapi kita Allah SWT ciptakan kuat, tahan. Karena itulah Allah berikan nikmatnya kepada orang-orang beriman di surga melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Kemudian qala wa min qawli ahli sunnah, berkata ya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin, perkataan ulama-ulama ahli sunnah, anna Allah Ta'ala ba'inun min khalqihi, Allah itu berpisah dari makhluknya. Inilah akidah kita. Inilah akidah yang berbeda dengan umat-umat sebelum kita yang tersesat. Kaum Nasara mengatakan Allah Jalla wa'ala itu menyatu dengan Isa. Ya. Sementara kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu berpisah daripada hambanya. Tak akan mungkin orang yang menciptakan kayu, ya kayu diambil dari hutan, dia ciptakan menjadi mebel, tak akan mungkin dapat disamakan antara membuat mebel dengan mebel tersebut. Ya, berpisah antara keduanya, tak akan mungkin menyatu kayu yang dibuat dengan sang pembuat. Demikian pula lah Allah tak akan mungkin menyatu dengan hambanya. Ba'inun min khalqih. Ya. Teori-teori orang-orang dahulu kala dari falsafat Yunan, mereka mengatakan ittahadallahu bin nasud, telah menyatu Tuhan dengan hamba. Allahud al-ilah maknanya Tuhan, nasud manusia. Ittahadallahu bin nasud, Tuhan itu menyatu dengan hamba. Maka Islam mengingkari hal ini. Takkan pernah selama-lamanya Allah menyatu dengan hamba. Karena itulah ulama mengkafirkan paham yang menyatakan Allah menyatu dengan hamba, yaitu paham kaum sufi. Ya, tokohnya adalah Al-Hallaj yang dihukum mati. Ya, Al-Hallaj dihukum mati oleh khalifah karena mengatakan dia menyatu dengan Tuhan.
Ya, tak akan mungkin Allah Jalla wa'ala menyatu dengan hamba. Karena itulah alangkah sesatnya yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Sesat. Ya. Allah tak akan pernah menyatu dengan alam semesta ini. Dia tidak akan pernah dalam alam. Tidak pula alam dalam Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya dia di atas hambanya, di atas makhluknya. Ya. Ketika Musa di Gunung Tursina berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Allah Jalla fi'ula itu masuk ke dalam bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Alangkah kecilnya bumi ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat Allah mengatakan wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Wassamawati matwiyatun biyaminih. Semua langit digulung dengan tangan kanannya. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi? Ya, sebagaimana turunnya makhluk iyadzan billah. Tak pernah ceritanya itu terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ahlussunnah meyakini Allah ba'inun min khalqih, berpisah daripada makhluknya. Ya, Allah Jalla wa'ala mengatakan bersemayam di atas arasnya. Bukan sebagaimana bersemayamnya kita di atas singgasana kita. Raja-raja butuh singgasana. Singgasananya ditarik, sang raja akan jatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada aras. Sebelum Allah ciptakan aras, Allah telah menjadi Tuhan. Subhanallah. Ya. Di mana dia sebelum ciptakan aras? Dikatakan Nabi fi amain atau fi aman, dalam keadaan yang akal manusia tak tahu di mana dia berada. Gelap bagi manusia, buta ilmu manusia mengetahuinya karena dia tidak sebutkan. Yang penting belum ada makhluk, hanya dia saja. Disebut orang-orang al-kalam dalam alam azali. Alam azali. Jadi Allah tidak pernah menyatu dengan makhluk. Ba'inun, makna ba'in berpisah min khalqi, dari makhluknya. Bukan pula dia menyatu dengan alam sebagaimana ungkapan Ibnu Arabi mengatakan semua alam ini hakikatnya Tuhan, tak ada apa-apa, yang ada hanya Tuhan. Ya, ini pandangan Ibnu Arabi. Ya, alam ini dialah Tuhan. Oleh karena itu dia membenarkan semua agama, membenarkan semua Tuhan yang disembah, karena di situ juga Tuhan. Ya, maka pemahaman agama itu sama, yaitu diambil dari pemahaman semacam Ibnu Arabi yang menyatakan semuanya Tuhan. Tak ada beda. Apapun nama rumah ibadahnya, sinagogkah dia, masjidkah dia, gerejakah dia, apapun namanya, itu Tuhan. Subhanallah, ya dan billah. Sampai dia buat syair, bahkan binatang yang buruk hina pun hakikatnya dia juga Tuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini pemahaman yang menyimpang. Ya, ini sufi yang paling menyempal dalam Islam. Kekufuran mereka lebih kafir daripada kaum Nasara yang menyatakan Allah menitis dalam Isa saja. Ini dalam seluruh alam raya itulah Tuhan. Ya. Bahkan mereka menggunakan sebagian ayat yang menunjukkan pemahaman mereka itu sesat. Pemahamannya salah, kata mereka. Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya binasa kecuali wajahnya, kata dia. Semuanya ini semu, hakikatnya Tuhan semata. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas jagat raya ini semuanya fan. Arti fan artinya fana. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal, yang al-baqa adalah wajah Tuhanmu. Kata mereka, ini ayat menunjukkan ya bahwasanya alam itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah alam. Alhamdulillah min dzalik. Ya, tak bisa membedakan antara yang mencipta dan yang dicipta. Tak bisa membedakan mana yang memerintah, mana yang diperintah. Kalau Allah semua adalah Tuhan, mana yang memerintah, mana yang diperintah, mana yang hamba, mana yang Tuhan. Pemahaman sufi. Subhanallah. Akhirnya intinya semua agama sama saja. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kata beliau,
Anna Allah Ta'ala ba'inun min khalqi, Allah itu berpisah daripada makhluknya, muhtajibun anhum bil hujub, Allah berhijab. Maksudnya Allah SWT yakni memiliki hijab antara dia dan makhluknya. Tak mampu makhluknya melihatnya di dunia ini. Ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira, Allah Maha tinggi daripada apa yang dikatakan orang-orang zalim. Bahwasanya Allah pada setiap tempat, Allah menyatu dengan makhluk. Ya, dalam diri makhluk ada Allah. Allah Maha tinggi daripada apa yang mereka katakan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besarnya kalimat dusta yang keluar dari mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba, mereka hanyalah mengatakan sesuatu yang dusta. Naam. Ahsanallahu ilaikum ila an qala babul imani bitanazzuli qala wa min qawli ahli sunnati anna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya wa dzakara hadits an-nuzuli. Naam. Ila an qala, sampai ya beliau Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin berkata, babul imani bitanazzul, bab kita wajib mengimani dengan at-tanazzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, wa min qawli ahli sunnah, dan di antara perkataan ahlu sunnah, annallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Wa dzakar haditsan nuzul, dan dia menyebutkan hadis tentang turunnya Allah. Kata Nabi, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin fi kulli thuluthil lailil akhir ila sama'id dunya. Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang kita lihat di bawah. Ya, langit dunia adalah apa yang kita lihat. Ya, berupa bintang-bintang, semuanya itu di bawah langit dunia. Ya, jarak bumi kita dari langit, sebagaimana dalam athar Ibnu Mas'ud, adalah perjalanan 500 tahun antara bumi dan langit pertama. Di bawah langit pertama itulah seluruh apa yang kita lihat daripada bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Kata Allah, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha, kami sungguh telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ya. Dan langit adalah merupakan atap bagi seluruh makhluk. Langit adalah merupakan ya tempat di sana Allah Subhanahu wa taala tempatkan para malaikat-malaikatnya. Attatis sama wa huqqalaha an ta'ita, kata Nabi, langit berderit-derit, layak dia berderit, ma min mawdhi'i shibrin illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un. Layak dia berderit, tidaklah ada tempat di langit berupa satu jengkal kecuali di sana ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud, menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Ya. Langit dunia adalah langit terendah daripada bumi, terdekat dengan bumi. Di atas langit dunia ada langit kedua, ada langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di atas langit ketujuh apa kemarin kita bahas? Kursi. Di atas kursi apa? Air. Di atas air apa? Arsy. Dan arsy adalah makhluk tertinggi. Sampai disitulah makhluk. Di atas arsy tak ada lagi makhluk apapun. Di atasnya adalah Allah Rabbul Alamin. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah mengatakan dirinya turun ke langit dunia. Kita meyakini dia turun. Tapi turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Karena Allah berbeda zatnya dengan zatnya makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada yang sama dengannya. Wa huwas samiul basir, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita meyakini bahwasanya Allah selama-lamanya tetap di atas seluruh makhluknya. Ya. Bagaimana Ustaz? Dia di atas makhluknya tapi dia turun. Ya, kita katakan ini Allah Jalla wa Ala, bukan kita manusia. Allah mengatakan dirinya di atas seluruh makhluknya, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dia yang Maha perkasa di atas seluruh hamba-hambanya. Amintum man fis sama an yakhsifa bikumul ard, apakah kemasaman dengan yang dia di atas langit, jika dia berkehendak dia buat bumi kali ini tenggelam. Dia di atas, selama-lamanya Allah itu di atas, tidak pernah Allah dalam makhluk. Jadi bagaimana Ustaz turun ke langit dunia tapi dia di atas? Jangan tanyakan bagaimana. Tak usah kau tanyakan bagaimana turunnya Allah. Ya. Turunnya malaikat aja tak bisa kau pahami. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas Allah tak sama dengan makhluk. Allah tidak pernah dalam makhluk.
Jangan bayanganmu Allah turun ke langit dunia berarti dia ya di dalam langit ke-7, dalam langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Tidak, karena Allah tidak pernah dalam makhluk. Selama-lamanya di atas makhluk. Ya. Kenapa kita harus tolak? Nabi yang mengatakan dia turun, kita katakan turun, kita imani. Kalau begitu, kalau dia turun Ustaz, berarti siapa di atas aras? Jangan kau bayangkan Allah sama dengan makhluk. Ya. Di atas aras tetap Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya dia di atas. Ya, namanya al-ulu. Ada dua sifat yang kita harus bedakan, sebagian orang salah. Pertama namanya sifatul ulu, sifat maha tinggi. Ini sifat dzatiyah. Selama-lamanya Allah di atas, sifat zat. Sifat adalah sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya. Seperti sifat zat apa? Sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah. Ini sifat zat, sifat hidup bagi Allah. Selama-lamanya Allah menyifati sifat tersebut, tak pernah berpisah daripadanya. Selama-lamanya Allah mendengar, selama-lamanya Allah melihat. Ini sifat zat. Satu. Yang kedua namanya sifat fi'il, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan Allah tabaraka taala. Kapan dia berkehendak dia buat, namanya sifatu fi'il. Ya, ini berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Selama-lamanya kapan dia mau. Di antara bentuk sifat fi'il, sifat bersemayam. Bersemayam itu sifat fi'il. Kapan dia mau? Jalla fi'ula. Lantas kalau andai kata dia enggak bersemayam di atas, dia di mana? Jangan kau tanyakan. Bisa antum pahami? Ini akidah agak ini sedikit perlu fokus sedikit nih. Ada sifat zat, sifat yang melekat dengan Allah. Dari mana kita tahu sifat zat Allah nih? Dari dia semata. Dia yang menerangkan, kita imani. Tak boleh kita karang-karang tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu Allah memiliki dua tangan? Dia yang mengatakan. Di mana Ustaz? Dalam Quran. Dia mengatakan, ya iblis, ma mana'aka tasjudu lima khalaqta biyadayya? Mengapa engkau enggan iblis sujud dengan makhluk kuciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan, dan Nabi pun mengatakan pula. Ketika Nabi menceritakan tentang huru-hara hari kiamat di padang mahsyar, ketika orang-orang berangkat mencari syafaat, berangkatlah mereka menuju Adam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, engkau bapak manusia. Khalaqakallah biyadaihi, Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya. Nabi mengatakan demikian. Wa asyadalaka malaikatahu, Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Tak akan kau lihat bagaimana kondisi kami ini? Minta kepada Tuhanmu agar Allah memulai persidangan. Kata Adam, bukan aku yang berhak, lastulah. Jadi dari mana kita tahu Allah punya tangan, dua tangan? Allah tabaraka taala, nabinya. Allah punya wajah dari mana? Dia jalla fi'ula. Wa yabqa wajhu rabbik, berkekalanlah wajah Tuhanmu. Ya. Berkekalanlah wajah Tuhanmu. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau begitu Allah hanya wajah saja. Siapa yang bilang? Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, berkekalanlah wajah Tuhanmu, bukan kayak Angry Bird. Alhamdulillah min dzalik. Sebagian mengatakan demikian untuk menolak sifat wajah. Kok diterima kata mereka, berarti Allah kayak ngeribit. Naudzubillah. Jahilnya mereka, bodoh sebodoh-bodohnya. Wajahnya adalah merupakan perkara yang paling penting dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wajah bukan berarti dia hanya wajah. Dan dalam bahasa kita pun selalu kita katakan, "Udah lama Kak, tak aku tengok wajah kau tuh coy. Di mana kau ngajinya sekarang? Udah lama tak aku tengok wajahmu." Apakah hanya wajahnya saja? Tidak. Paham antum kan? Ya kan bilang gitu. Kadang kan dalam bahasa kita saja boleh. Dah lama nggak nampak wajah kau, kemana aja kau ngaji? Dah buat kajian sendiri ya. Contoh wajah. Bukan kita inginkan wajahnya semata. Bahkan kita bilang lebih kasar lagi. Dah lama tak nampak batang hidung kau tuh. Bukan batang hidung saja. Ini adalah hal yang paling zahir, yang pertama kali tampak pada manusia adalah wajahnya. Maka ketika dikatakan wa yabqa wajhu rabbik, berkekal wajah Tuhanmu, bukan wajah doang. Tapi dikatakan karena ini yang penting bagi zat Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana salat dikatakan ruku, sujud. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang masuk masjid janganlah dia ruku, janganlah duduk sampai dia mengerjakan ruku. Ya, hatta yarka' raka'atain, sampai dia ruku 2 kali ruku. Maksudnya 2 rakaat. Ya, kata Nabi tentang haji, al-hajju Arafat. Haji adalah wukuf di padang Arafat. Bukan hanya wukuf di padang Arafat, haji banyak. Mina, Muzdalifah, tapi inilah bagian yang dianggap penting. Jadi sifat Allah itu ada sifat namanya sifat dzatiyah, seperti wajah, tangan, apalagi ya, mendengar, melihat. Artinya yang kekal bersama Allah selama-lamanya. Yang kedua ada sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah, seperti sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia merahmati siapa yang dia kehendaki. Ya, dia cabut rahmat daripada siapa yang dia kehendaki. Seperti sifat murka, dia murka kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, dia berikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, sifat di antara sifat fi'il adalah sifat bersemayam, istiwa. Bersemayam itu sifat fi'liyah, bukan dzatiyah. Artinya bukanlah selama-lamanya Allah disifati bersemayam, tidak. Kapan dia mau? Paham antum? Ya. Jadi tatkala kita mengimani Allah turun, ya kita imani. Berarti Ustaz, siapa di atas aras? Kau kira Allah seperti kau? Ya. Tak seperti itu Ahlus Sunnah. Selama-lamanya Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tak pernah dalam makhluknya. Ya. Contohnya Allah mengatakan, yauma hal yanzuruna, apa yang mereka tunggu, illa an ya'tiyahumullah, kecuali Allah akan datang kepada mereka fi dhulalin minal ghamam. Ma'na fi bima'na ala, ketika Allah datang di hari kiamat di atas awan. Ya, fi dhulalin minal ghamam wal malaikah, dan datang bersama Allah SWT malaikat-malaikatnya. Dan jangan kau bayangkan datangnya Allah sama dengan datangnya makhluk. Allah selama-lamanya Maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Ahlus Sunnah mengimani dengan tidak menanyakan bagaimananya. Ahlul Kalam menolak. Kalau kita katakan Allah datang, berarti Allah itu seperti makhluk hawadits. Berarti yang namanya datang pergerakan. Allah bergerak itu hawadits, berpindah-pindah itu hawadits. Allah mustahil datang, ditolaknya lah Quran. Kenapa? Tak masuk di akalnya. Ya, akhirnya dia tolak ayat, dia tolak perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka tolak, Allah tak punya wajah, Allah tak punya tangan, Allah tak punya ini, Allah, semua mereka tolak. Kenapa? Akal mereka tak menerimanya. Kita Ahlus Sunnah tak berani mengatakan tentang Allah kecuali apa yang Allah katakan kita katakan. Allah diam, kita diam. Ya. Allah menyebutkan tentang dirinya, tentang zat-zatnya, kita imani. Ketika Allah diam, kita pun diam. Allah berkata-kata, ya. Kenapa? Dia mengucapkan dalam banyak ayat. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia katakan ya. Ya, berarti Allah punya lidah. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang menetapkan, siapa yang menolak? Kau diam, ketika Allah diam, kau diam. Ya. Ya Ustaz, konsekuensinya siapa yang bilang? Itu tanganmu nanti akan berbicara tanpa ada lisan. Di hari kiamat kata Allah, wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum, berkata-kata kepada kami tangan mereka, tak ada lisan, tak ada lidah, tangan bisa berkata-kata. Neraka berkata-kata, surga berkata-kata, langit berkata-kata, bumi berkata-kata. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan apa yang diperbuat di atasnya. Bumi berkata-kata, ada lisannya. Jadi Allah tak punya lisan, kau diam. Kenapa? Karena Allah diam, kau jangan ngomong. Ini dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah. Ya Allah diam, kau diam. Yang ditetapkan, kau tetapkan. Yang dia tolak, kau tolak. Allah menolak daripadanya sifat mengantuk, sifat tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Kita tolak. Allah tak tidur, Allah tak mengantuk. Dia mengatakan tak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa. Kita katakan dia tak pernah lupa. Begitulah seterusnya. Yang paling selamat Ahlus Sunnah, mereka tak mengarang-arang. Apa yang Allah katakan mereka terima. Apa yang Allah tolak tentang dirinya, tentang zatnya, mereka tolak pula. Allah diam, mereka diam. Yang paling dahsyat kelancangannya Ahlul Kalam.
Seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah. Dia menafsirkan sesuka hati mereka ayat-ayat Quran Karim. Mereka tolak. Yang ini mereka tolak, yang ini mereka buang. Tak mungkin Allah punya wajah, tak mungkin punya tangan, tak mungkin Allah turun, tak mungkin Allah datang, tak mungkin semuanya. Tak mungkin Allah bisa dilihat. Padahal ayat menyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah pada hari itu begitu terang benderang, ila rabbiha nadhirah, ketika melihat kepada Tuhannya. Kata mereka, tak mungkin Allah bisa dilihat. Itu bahasa kiasan. Kalau dia bisa dilihat, berarti dia dalam satu tempat, dalam satu jihad. Dan itu sifat makhluk. Nah, inilah ahlul kalam tuh. Jadi terpaksa ya mereka menolak hadis-hadis Nabi, mereka menolak ayat. Kita mengatakan sebagaimana Allah katakan, sebagaimana Nabi katakan, selamatlah ahlus sunnah. Di hari kiamat Allah akan tanya ahlus sunnah, mengapa kau katakan aku punya tangan? Siapa yang mengatakan? Ya Tuhan. Engkau katakan, aku mengimani apa yang kau katakan. Selamat. Ahlul kalam, mengapa kau katakan aku tak punya tangan? Apa mau dijawab? Tak masuk akal ku Tuhan kau punya tangan. Habis dia. Jangankan tentang zatku kau masukkan ke dalam akalmu, tentang ruh dalam badanmu pun tak masuk ke dalam akalmu. Kau tak tahu bagaimana ruhmu. Ya, yang dalam dirimu pun kau nggak tahu berapa jumlah ketumbemu. Berapa jumlah ketumbe kita? Tahu? Tak tahu. Dalam diri kita berapa jumlah rambut? Tak tahu. Sok-sok mikirkan zat Allah. Kau terima, imani. Yang jelas kau yakini dia tak akan pernah sama dengan makhluknya. Sempurna semua sifat-sifatnya. Subhanallah. Kacau ahlul kalam. Kacau. Subhanallah. Sehingga Razi mengatakan, kalau kau imani zahir Quran, akan muncullah gambar Allah yang begitu mengerikan, kata dia. Paham? Razi itu sebelum dia tobat. Fakhruddin Ar-Razi, maksud saya, yang mengarang tafsir Al-Kabir sebelum dia bertobat. Karena katanya ini ayat bertentangan. Kadang-kadang Allah mengatakan ya Daud, tangannya. Kadang-kadang mengatakan yadullah, tangan satu tangan. Kadang dua tangan. Kadang-kadang biaidin, dengan tiga tangan. Kacaulah Allah SWT katanya. Padahal pemahaman yang kacau. Subhanallah. Bukan Allah yang kacau. Kalau kita katakan, ya, kuangkatlah dengan satu tangan, dengan tanganku ini. Bukanlah maknanya saya cuma punya satu tangan, saya punya dua. Tapi satu tangan saya gunakan untuk mengangkat. Itu mananya. Kalau saya katakan, ya, tangan-tangan kita memang tak sama dengan tangan-tangan monyet. Bukan maknanya tangan saya 3, 4. Paham tuh? Ini paham nggak? Betul. Banyak-banyak anak minum dulu lah. Naam. Tafadhal Ustaz. أحسن الله إليكم. ثم قال وهذا الحديث يبين أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله عز وجل في كتاب الله تعالى وتقدس وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وساق الآيات في العلو. ثم قال, kemudian berkatalah Muhammad bin Abi Zamanin, Abu Abdullah. Ya. Kemudian dia berkata, wa hadzal hadis, ketika dia menjelaskan tentang Allah SWT itu turun sepertiga malam terakhir, yubayyinu anna Allah Ta'ala ala arsy, menunjukkan Allah di atas arasnya. Fi sama, di atas langitnya, dunal ard, bukan di bumi Allah SWT. Allah di atas. Ya. Muncullah syubhat-syubhat orang. Bagaimana Allah yang mengatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dialah Allah di langit dan di bumi. Bagaimana ayat ini? Kita katakan maknanya dialah Allah yang di langit dan di bumi sebagai Tuhan. Yang disembah di langit dia, di bumi dia disembah oleh orang beriman. Bukan dia dalam bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Di bumi apapun yang kau tampakkan, kau sembunyikan, dia tahu. Zatnya maha tinggi di atas langitnya, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa huwa aidan bayyinun fi kitabillah, dan Allah di atas itu jelas dalam Quran Ta'ala. Wa taqaddas, dia maha tinggi, maha suci. Wa fi ghairi ma hadits an Rasulillah, dalam banyak hadis dari Rasulullah SAW.
Qala Allah Azza Jalla, Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama. Dia yang mengatur semua urusan dari langit. Dari atas langit diatur urusan, bukan dari bumi. Ilal ar, sampai ke bumi semua diatur. Tsumma ya'ruju ilaih. Kemudian segala macam perkara itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan oleh malaikat-malaikat, fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Malaikat membawa segala macam catatan-catatan hamba, apapun berita di bumi ke langit dalam hari, dalam hitungan kalian 50.000 tahun. Allahu Akbar. Malaikat itu naik ke Allah 50.000 tahun dalam hitungan kita di bumi ini, 50.000 tahun. Subhanallah. Padahal setiap hari 2 kali malaikat turun ke bumi ini. Malaikat al-hafazah yang menjaga amal-amal menulisnya. 2 kali, ketika asar dan ketika subuh. Yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Berganti-gantian turun menjaga kalian. Malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Tadi ketika kita sholat asar, naiklah malaikat-malaikat siang ke langit. Berapa lama perjalanan dia ke langit ke Allah? 50.000 tahun. Subhanallah. Nanti ketika subuh turun lagi malaikat-malaikat siang. Naiklah malaikat-malaikat malam dalam hitungan 50.000 tahun. Kepada siapa mereka naik? Kepada Allah. Ya. Jadi kata beliau, yudabbirul amra minas sama'i ila ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Wasaqal ayat. Nah, teruskan. Satu paragraf lagi. Wa dzakara min tariqin malikin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah ayna Allah ثم قال والحديث في مثل هذا كثير. Nah, kemudian dia sebutkan hadis ya, dari jalur Malik. Berkata Nabi SAW kepada budak yang akan dimandikan tuannya, Aina Allah, di manakah Allah? Ada seorang budak yang tuannya marah kemudian menempelengnya, tuannya nyesal. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kafar aku telah tempeleng budakku ini? Kata Nabi, merdekakan dia. Sebelum merdekakan dia tes keimanannya, maka dipanggillah budak ini, dites Nabi keimanannya. Nabi bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Budak mengatakan fis sama, dengan tangan diisyaratkan di atas langit. Man ana, saya siapa? Kata Nabi, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi, dia beriman, bebaskan dia. Ini menunjukkan budak itu lebih paham daripada ahlul kalam. Budak tak pernah makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Tahu dengan fitrahnya Allah itu di atas. Ahlul kalam kebingungan di mana Tuhan disembah. Sampai harus buat Allah ada tanpa tempat. Payah hanya mendefinisikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabaraka taala kita lanjutkan. Kesempatan akan datang perkataan Al-Qadhi Abdul Wahab dari ulama Malikiyah. Setelah itu kita akan pindah kepada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau kita sudah pindah kepada perkataan Syafi'i, sudah kita lewati 2 imam. Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulamanya, Imam Malik dan para ulama-ulamanya. Setelah itu Imam Syafi'i dan para ulama-ulamanya. Setelah itu Imam Ahmad dengan para ulama-ulamanya. Ini kitab isinya semua dalil, ribuan dalil di sini menunjukkan Allah di atas. Kok masih diingkari oleh mereka yang tak punya dalil? Menyatakan Allah di mana-mana atau Allah ada tak tempat, tak ada dalilnya. Subhanallah. Kita tak mengatakan Allah diliputi tempat, kita tak katakan, tapi kita mengatakan Allah di atas bersemayam. Ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan dalam makna hadis Allah merasa malu kepada seorang hamba yang sudah berdoa, bila dia sudah berdoa dan sudah mengangkat kedua tangannya, Allah SWT tidak mengabulkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya Ustaz, maksud merasa malu di sini apa? Allah memiliki sifat malu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mulianya Allah, Allah malu kita sudah angkat tangan, tak dia kabulkan doa kita, Allah malu. Innallaha hayyun karimun, Allah itu maha hayyun, maha pemalu. Ya, dan maha dermawan. Dia malu ketika hamba mengadakan tangan berdoa dengan sungguh hati, dengan sebenar-benar meminta, memelas. Dia malu tidak dia kabulkan doanya. Jadi apa makna sifat malu? Ya, sifat malu apalagi? Ya, bagaimana malunya Allah? Tentu tak sama dengan malumu. Karena zatnya berbeda. Jangan kau tanyakan bagaimana, kau terima.
Orang-orang ahlu kalam mendengar sifat makhluk ini mereka tolak. Masya Allah seperti manusia. Beraninya mereka menolak ayat, beraninya mereka menolak hadis. Luar biasa. Subhanallah. Mereka mengangkangi Allah dan Rasulnya. Mereka melampaui Allah dan Rasulnya. Allah katakan A, mereka katakan B. Nabi katakan A, mereka katakan B. Beraninya mereka. Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Yang punya diri Allah, yang punya zat Allah, yang punya nama Allah, yang punya sifat Allah, tapi mereka membuat sifat-sifat yang tak pernah Allah nyatakan tentang dirinya, membuat nama-nama yang tak pernah Allah terangkan tentang dirinya. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.